Ada hari di mana Bang Andre libur, tapi istrinya nyariin Bang Andre. Loh, si Vika juga libur tuh. Dan si istrinya pun curiga. Soalnya waktu itu istrinya pernah nyiduk Bang Andre makan siang sama Vika. Hari-hari berlalu, ternyata kecurigaan itu benar-benar kelihatan. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai gengs, kenalin, gue Bianca. Sebelum masuk ke cerita, siapin minum yang nyegerin dulu deh. Karena cerita ini lebih panas dari AC kantor yang suka mati pas jam lembur. Cia. Kali ini gue punya cerita yang seru, greget, dan bikin lu pada emosi dah. Cerita ini ngalahin drakor cuy. Ternyata kisah ini ada di dunia nyata dan di lingkungan gue sendiri. Oke, masuk ke ceritanya ya. Jadi gue ini kerja di salah satu kantor di daerah Jawa Barat. Cerita ini tentang teman kerja gue yang problematik abis. Nah, di kantor ini ada beberapa divisi gitu, dan gue ada di divisi pemasaran. Divisi ini sangat berkaitan erat dengan divisi administrasi. Kita saling butuh satu sama lain gitu, jadi mengharuskan kita berinteraksi terus. Nah, teman satu divisi gue ini namanya Bang Andre. Dia ini masih muda, umurnya 25 tahunan. Kerjanya oke banget, rajin dan bener-bener loyal banget sama kerjaan. Dia juga baru nikah, umur pernikahannya baru mau setahun. Gue kenal baik sama istrinya Bang Andre, namanya Mbak Nanda. Dia ini baik, ramah, dan asik banget diajak ngobrol. Cuma Mbak Nanda ini terkenal agak posesif sama Bang Andre. Dulu waktu mereka masih pacaran, kalau Bang Andre telat 5 menit aja, suka dicariin. Bahkan sampai nanya ke teman-teman di luar divisi kita. Dia juga peringatin cewek-cewek di kantor buat gak deket-deket sama Bang Andre. Tapi setelah mereka nikah, posesifnya berkurang. Gak sebawel dulu, dah kayak kaca rusak dah. FYI, semenjak nikah, Bang Andre ngontrak rumah deket kantor. Bener-bener deket, cuma di belakang kantor. Kayak kepeleset aja nyampe dia. Nah, ceritanya waktu itu ada acara 17 Agustusan di kantor gue. Bos gue bikin acara lumayan gede buat hiburan karyawan. Nah, si Bang Andre ini datang bawa istrinya. Semua berjalan normal. Nah, sampai ada satu cewek divisi administrasi namanya Vika. Dia deket sama anak-anak divisi gue karena yang gue bilang tadi, kita saling membutuhkan dan jadi sering berinteraksi. Selama berjalannya acara, gue ngumpul tuh sama Vika dan teman-teman cewek lainnya. Tiba-tiba si Vika ngejelek-jelekin istrinya Bang Andre. Awalnya gosip kecil, kok lama-lama jadi gibah besar nih? Kita juga gak paham akan masalahnya gimana. Kok dia bisa-bisanya ngejelekin padahal baru beberapa kali ketemu? Kalau dari ceritanya sih, Vika ini gak suka lihat pernikahan mereka bahagia. Geser ke bulan September, ada hari di mana Bang Andre libur, tapi istrinya nyariin Bang Andre. Istrinya sampai ngechat orang kantor dan nelponin juga. Bahkan gue diminta buat cari Bang Andre yang entah di mana keberadaannya. Karena gue diamanahin istrinya Bang Andre buat nyari lakinya, gue cari dah kesana kemari. Dari tempat dia biasa nongkrong, ke rumah temennya, sampai muter-muter nanya ke orang yang kenal Bang Andre. Karena gue udah maksimal nyarinya, ya gue capek juga dong. Baliklah gue ke kantor. Pas lagi ngaso, tiba-tiba bagian divisi administrasi ada yang nanya, "Abis dari mana lu, Cak?" Gue jelasin lah lagi cari Bang Andre yang gak ada kabar. Terus ada yang nyeletuk, "Loh, si Vika juga libur tuh." Tiba-tiba semua diem. Gue bingung karena gak tahu ada desas-desus apa di antara mereka. Gue gak mau asal nuduh kalau gue gak lihat bukti dengan mata kepala gue sendiri. Keesokan harinya temen gue cerita, katanya orang-orang kantor pada curiga kalau Bang Andre dan Vika ini pacaran alias selingkuh. Vika sih emang anaknya gampang bergaul sana-sini dan deket sama banyak cowok di kantor daripada cewek. Dan ada rumor juga kalau dia ini pernah ngedeketin cowok lain di kantor, padahal udah berkeluarga. Bener-bener sana-sini mau banget dah tuh orang. Hari-hari berlalu, ternyata kecurigaan itu bener-bener kelihatan. Jadi kantor gue ini ada 2 shift. Satu shift pagi dari jam 8 sampai 4 sore, shift kedua jam 1 siang sampai jam 9 malam. Nah, setiap Bang Andre masuk siang dan Vika masuk pagi, pas bergantian shift di jam 4 sore, pas Vika absen nih, pasti Bang Andre susulin. Padahal mejanya jauh loh dari mesin absen. Soalnya mesin absen tuh ada di ruangan loker yang tertutup gitu. Tapi ada aja alasannya biar bisa tatap muka dan ngobrol sama si Vika si pelakor kelas kakap ini.
Kayak yang gue bilang, mesin absen kan di ruangan loker dan tertutup. Nah, di situ nggak ada CCTV. Dan mereka selalu lama di situ, kayak setengah jam lah. Anehnya, tiap keluar ruangan itu, mereka berdua kayak berkeringat gitu. Teman-teman yakin sih pasti mereka habis berzina. Makin hari makin kecium dah perselingkuhan mereka. Dan si istrinya pun curiga. Soalnya waktu itu istrinya pernah nyiduk Bang Andre makan siang sama Vika. Di situ si Vika dimarahin lah. Istrinya bilang, "Jangan deket-deket suami gue lagi." Tapi emang dasar sejoli manusia ini, mereka santai aja dong digituin dan malah makin jadi. Si Vika sampai bikin story IG, bilang kalau istrinya Bang Andre problematik dan gangguan jiwa. Buset, ini pelakor udah hilang urat malunya apa otaknya kopong dah. Jelas marah lah istrinya, lihat lakinya makan siang sama cewek lain. Nah, kejadian kedua ini lebih dar-der-dor lagi. Ceritanya, istri Bang Andre lagi main ke kantor di jam istirahat. Dia mau anterin bekal buat makan siang untuk suaminya. Tapi istrinya malah nyiduk suaminya lagi dikasih kopi sama Vika sambil dipijit-pijit tuh pundak suaminya. Di situ hilang dah tuh kesabaran Mbak Nanda. Sekantor jadi ricuh karena dia ngamuk sama si Vika. Dan yang bikin kesel, si Vika malah balik ngamuk sambil bilang, "Emang salah ngasih kopi ke temen? Lo itu gangguan jiwa, stres, terlalu posesif sampai hal kayak gini aja lo ambekin." Gila, di situ gue ikut emosi, tapi harus nenangin Mbak Nanda. Karena Mbak Nanda nangis sesenggukan. Lebih gilanya lagi, Bang Andre lihat istrinya digituin malah diem sambil nangis. Lah kocak, dasar air mata buaya. Buaya buntung kalau kegep begitu tuh. Si Vika yang udah kelewatan malu malah nyebar gosip kalau si Bang Andre ini suka KDRT sama istrinya. Terus katanya Bang Andre selalu direndahin karena penghasilan Mbak Nanda lebih besar karena dia PNS. Ya yang lain mah iyain aja, orang pelakor gitu dipercaya. Nah si Vika juga tahu kalau gue kenal Mbak Nanda dari dulu. Makanya si Vika berkali-kali nanya ke gue, "Bia, Mbak Nanda chat lo gak?" Mungkin dia nanya gitu karena dia takut gue aduin kelakuan mereka kali ya. FYI, Mbak Nanda tuh jarang lihat HP suaminya. Karena tiap mau lihat alasannya HP-nya lowbat mulu. Suatu malam dia lihat HP suaminya nyala pas suaminya ketiduran. Akhirnya dia ceklah ke aplikasi Oren di HP suaminya. Dia lihat tuh ada pembelian gelang couple gitu. Mbak Nanda udah curiga nih. Akhirnya keesokan harinya jam 11 siang dia datang ke kantor jemput suaminya buat pulang sebentar. Gak lama si Vika juga datang ke kontrakan mereka. Dia dipanggil langsung sama Mbak Nanda. Di situ mereka diinterogasi. Dan Mbak Nanda minta HP Bang Andre, tapi lagi-lagi selalu gak dikasih. Dan alasannya selalu lowbat terus lah, bilang HP kentang lah, alias udah jadul, jadi cepet lowbat. Pas dipaksa, akhirnya dikasih deh tuh HP-nya. Pas dinyalain, betapa kagetnya banyak foto-foto mereka mesra-mesraan dong. HP Vika juga diambil. Dan kagetnya, lebih banyak lagi foto plus video mesra mereka. Bahkan ada yang lagi di ruang loker lagi ciuman. Lu tahu kan waktu itu Bang Andre ngilang? Ternyata mereka lagi main ke pantai. Rumor gosip Vika ngejelek-jelekin Mbak Nanda pun kebongkar. Di situ dia marah. Gak nyangka suami yang dia bangga-banggakan dan terlihat sangat mencintai dia, ternyata udah ngehianatin dia yang gak tahu sampai sejauh mana. Foto-foto mesra mereka akhirnya dikirim sama Mbak Nanda pakai HP lakinya ke grup kantor. Alhasil, bos tahu dan mereka berdua resmi dipecat. Mbak Nanda pun menggugat cerai Bang Andre dan ngaduin kalau Vika pelakor ke ortunya Vika. Bukannya sadar kalau salah, bukannya minta maaf dan bertaubat. Lebih parahnya lagi, si Vika playing victim dan gak merasa bersalah. Bahkan masih suka ngata-ngatain Mbak Nanda sampai sekarang. Merasa paling bener dan dia cerita ke sosmed seolah dia yang tersakiti. Akhirnya dia kena sanksi sosial. Udah dipecat, dia juga dijauhin sama teman-teman kantor. Bahkan karena perilaku selingkuh mereka, atasan mereka pengen ngajak gelut. Karena atasan tuh jadi kena surat peringatan pertama sama pimpinan karena ulah mereka. Yang lebih gongnya lagi, mereka masih lanjutin hubungan itu sampai sekarang. Yang bahkan Bang Andre belum sah cerai karena masih dalam proses. Bener-bener gak punya urat malu tuh manusia. Gue aja yang jadi penonton drama hidup mereka, jijinya setengah mampus. Pengen tenggelam aja gitu di laut rasanya kalau gue jadi si Vika pelakor itu. Hikmah besar yang gue dapetin dari kejadian ini, kalau selingkuh itu benar-benar ngerugiin kita dan gak pernah membawa kebahagiaan. Dengan lu mengkhianati pasangan lu, kelak lu akan kehilangan teman-teman yang support lu selama ini. Bahkan kehilangan kerjaan yang udah selama ini lu rintis dari nol. Jadi udah setia aja deh yang paling bener. Dengan lu setia, lu punya martabat dan harga diri yang dijunjung tinggi.
Karena selingkuh itu mahal, bayarnya bisa berupa kehilangan reputasi dan pekerjaan, bahkan masa depan. Semoga hidup kalian selalu baik ya. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya. Bye-bye. Jangan selingkuh, makanya kocak.